Seperti apa yang bisa kita cermati lebih dalam ya terkait mengenai IHSG? Tadi saya sempat bilang bahwa ditutupnya impas karena dibuka di level 6958, ditutup di 6958 dengan range perdagangan yang relatif sebenarnya sempit, tidak terlalu banyak sekali aksi begitu ya di dalamnya. Apa sebenarnya yang ditunggu? Karena profit taking sematakah? Karena kita tahu 3 hari kemarin juga hijau begitu ya, dan hari ini adalah momen untuk profit taking sebelum besok weekend nih. Seperti apa Susi? Ya kalau kita lihat sayangnya hari ini IHSG harus bergerak stagnan ya Maria, yaitu bergerak di 0%. Jadi kalau kita lihat sebenarnya hari ini untuk beberapa sektor hanya 4 aja nih yang menguat, tapi menguatnya juga nggak terlalu signifikan ya. Justru kalau kita lihat keuangan atau perbankan hanya di 0,08%, dan hari ini justru untuk Big Bank sendiri yang menghijau hanya Bank BCA di 0,28% di level 9.075. Kemudian kalau kita lihat di industrial juga ada ASI, ada ARNA, ada Toto. Toto kan hari ini lagi memang bagi dividen ya, makanya di harga sahamnya naik. Kalau ASI memang secara kinerjanya masih cukup baik. Kemudian juga di transportasi di 0,44%, dan hari ini justru didorong SMDR. Kalau SMDR sendiri kemarin memang lagi ada yang borong sahamnya nih, makanya harga sahamnya sekarang di closing di 6,99%. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kan kemarin kita sudah merilis neraca dagang ya Maria. Dan justru neraca dagang kita itu 42 bulan berturut-turut kita tuh mencatatkan surplus gitu. Di kemarin kalau kita tercatat di Oktober itu di 3,48 miliar US dollar, dan ini meningkat dari sebelumnya itu sekitar 3,41 miliar US dollar. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ekspor impor kita udah mulai meningkat nih. Kalau kemarin-kemarin kan ekspor impor kita kan turun ya. Walaupun kita surplus tapi ekspor sama impor kita tuh turun. Nah kalau di bulan Oktober yang kemarin baru rilis, justru kalau kita lihat impornya itu naik sekitar 7,68%, dan itu tercatat dari migas yang naik sekitar 3,66%, dan juga dan non migas itu yang naik sekitar 10,37%. Dan kalau kita bergeser ke ekspor, ekspornya itu juga naik nih Maria, yaitu di 6,76%. Jadi kalau kita lihat rinciannya yaitu terdapat ekspor dari migas juga, cuma sayangnya untuk migas untuk ekspor kita turun justru di 2,38%, dan untuk non migasnya justru naik di 7,42%. Jadi kalau kita lihat ekspor kita itu meningkat ada di CPO dan juga di batu bara. Sayangnya untuk minyak harus turun justru kita ekspornya. Kalau kita lihat memang ada beberapa negara yang ekspornya kita cukup meningkat, itu ada di China atau Tiongkok, Amerika, dan juga ada di India. Jadi kalau kita melihat nih yang batu bara, justru nih kemarin Oktober itu Indonesia nih mencatatkan rekor loh Maria. Kalau kita lihat datanya itu di mana dari Januari hingga Oktober 2023 ekspor Indonesia itu mencatatkan 413 juta ton, dan itu rekor paling tertinggi. Karena apa? Kalau kita lihat menurut data Reuters itu justru 50% ekspor batubara global itu sumbangsinya tuh dari Indonesia. Nah ini yang membuat ekspor kita tuh kemarin meningkat. Sebenarnya apa yang terjadi dari rilis yang kemarin diapresiasi selesai kayaknya karena nggak berlanjut hari ini. Beberapa saham dan sektor-sektor yang tadi disebutkan oleh Susi rata-rata korektif gitu ya, melemah begitu, bahkan terkoreksi begitu. Nah ini apa sebenarnya yang ditunggu dari para pelaku pasar? Apa masih menunggu lagi nanti data-data dari Amerika rilis begitu ya? Kita juga masih nunggu juga seperti apa ekspektasi klaim pengangguran Amerika Serikat, masih juga terkait mengenai inflasi. Kalau sentimen The Fed itu kan masih quote-unquote terjadi mungkin Desember, mungkin tidak gitu ya, ditahan. Nah ini seperti apa Susi sebenarnya mekanisme yang sedang dibentuk oleh pasar menjelang closing market? Kita hanya paling punya sekitar 6 minggu untuk closing market 2023 ini. Ya sebenarnya kalau kita lihat kenapa nih hari ini IHSG justru nggak turun ya, tapi bergerak stagnan. Berarti kan di sini sebenarnya ada perlawanan antara yang mau taking profit, ada yang juga memanfaatkan untuk beli lagi ketika harganya turun ya. Kalau kita lihat karena kan sebenarnya untuk data dari Indonesia ini masih cukup baik ya data-datanya untuk dari neraca dagangnya. Kemudian kalau kita bergeser ke US nih ya, Maria kan kemarin sudah merilis ini ada 3 data penting loh. Kemarin tuh ada inflasi atau CPI-nya dia turun dari 3,7% menjadi 3,2%. Kemudian kalau kita lihat PPI-nya untuk price produsennya, indeks harga produsennya juga turun sekitar 0,5%. Dan baru aja semalam itu merilis penjualan retail US itu juga turun 0,1%. Jadi logikanya kalau inflasinya turun, PPI-nya turun, penjualan retail turun, berarti kan di sini menahan untuk The Fed ini untuk menaikkan suku bunga karena kan inflasinya turun. Meskipun sebenarnya masih jauh dari targetnya di 2%. Nah nanti malam ini akan ada rilis klaim pengangguran, kemudian juga ada
beberapa data penting ya dari US yang dimana untuk data tenaga kerja juga yang bisa menjadi acuan apakah nanti the Fed ini akan hawkish apa lebih dovish sih, tapi justru diprediksi menurut alat VMC kalau kita lihat itu justru nanti akan menahan suku bunga sampai Desember. Nah ini diharapkannya justru kalau menahan suku bunga sampai Desember, harapannya nantinya akan ada window dressing nih terutama untuk di pasar Indonesia. Tapi kalau dilihat dari konsensus Susi, sebenarnya pengangguran Amerika Serikat yang sebelumnya 220.000 dari itu akan naik dari sebelumnya 217.000. Klaim pengangguran lanjutan Amerika Serikat pun menjadi 1.847.000 dari sebelumnya 1.834.000. Berarti secara keseluruhan sebenarnya nanti akan ada kenaikan sebenarnya ya. Ini kan berarti akan lebih dovish begitu ya, Betul. positif begitu dari sisi The Fed. Ya opportunity-nya, best opportunity yang bisa dilakukan oleh retail di dalam negeri seperti apa? Karena kalau kita lihat dari persebaran sektor begitu ya, hari ini secara turnover pun juga tidak terlalu banyak yang besar-besar naik ya, bahkan Mandiri, BRI koreksi, kemudian stagnan begitu ya, sama kayak indeks stagnan, BCA hanya menguat 0,2%, kemudian BNI di sini terkoreksi, Telkom juga terkoreksi. Yang lainnya stagnan gitu ya, yang gede-gede gitu. Nah sekarang best opportunity-nya seperti apa? Ada film hari ini yang juga MD Pictures menguat 14% ya. Oke, seperti apa nih Susi? Ya sebenarnya kalau kita lihat nanti misalkan data klaim pengangguran US ataupun juga data tenaga kerjanya ternyata meningkat, kan berarti menandakan bahwa jumlah tenaga kerja ini yang nganggur ini banyak ya, justru makin dovish dan harusnya ini bakal menjadi sentimen baik juga untuk Wall Street dan itu biasanya akan berpengaruh juga terhadap pasar di IISG karena ini akan menjadi kebijakan juga di mana The Fed akan menahan suku bunga, otomatis untuk Indonesia juga akan berpotensi karena kan kalau kita lihat kemarin Bank Indonesia itu menahan suku bunga itu sebenarnya bukan karena inflasi, tapi justru lebih ke arah stabilisasi rupiah, Maria. Jadi kalau kita lihat, karena kan kemarin indeks dolarnya itu kan naik terus ya, karena kan The Fed itu masih hawkish, jadi indeks dolarnya meningkat terus hingga 106 di level 106. Nah sehingga rupiah kita tuh hampir menyentuh di 16.000 di level 15.900-an ya, kalau kita lihat, Maria kalau kita lihat. Jadi mau nggak mau kemarin Bank Indonesia itu harus menaikkan suku bunga untuk menjaga rupiah kita. Padahal kalau kita lihat udah ada beberapa kebijakan seperti falas sekuritas Indonesia, suku falas Indonesia, tapi ternyata memang belum bisa memperkuat rupiah. Jadi mau nggak mau nih kemarin harus menaikkan suku bunga. Oke.